Raja Firaun yang memerintah Mesir adalah seorang raja yang zalim, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, kesaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya dari raja dan orang-orangnya. Raja Firaun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi yang tiada taranya. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja. Pada suatu hari, beliau telah terkejut oleh ramalan seorang ahli nujum kerajaan yang memberitahu bahwa menurut firasatnya falaknya, seorang bayi lelaki akan dilahirkan dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Firaun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh, dan agar diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada seorang pun dari bayi lelaki tanpa terkecuali terhindar dari tindakan itu. Raja Firaun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya setelah mendengar para anggota kerajaannya bahwa wilayah kerajaannya telah menjadi bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki-laki yang masih hidup. Yukabat, istri Imron bin Kahat bin Lawi bin Yakut, sedang duduk seorang diri di salah satu sudut rumahnya menanti datangnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya itu. Setelah datang dan melahirkan bayinya, bahwa bayinya adalah lelaki, maka ia merasa takut kembali. Ia merasa sedih dan khawatir bahwa bayinya yang sangat disayangi itu akan dibunuh oleh orang-orang Firaun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahasiakan kelahiran bayi itu dari sesiapapun dan hingga akhirnya menyanggupi dan berjanji akan merahasiakan kelahiran bayi itu. Kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. Yukabat tidak boleh bersedih dan cemas ke atas keselamatan bayinya. Hingga akhirnya kakak Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi dan mengikuti peti rahasia itu agar diketahui di mana ia berlabuh dan di tangan siapa akan jatuh peti itu. Raja Firaun ketika diberitahu oleh Asia, istrinya, tentang bayi laki-laki yang ditemui di dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil, segera memerintahkan membunuh bayi itu. Bahkan ketika Firaun memerintahkan agar menyembelih anak itu, Asia langsung menolak dan meminta suaminya itu agar tidak membunuh anak tersebut. Ketika Musa berada di rumah Firaun, para wanita yang berada di rumah itu ingin menyusuinya, tetapi Musa tidak mau menyusu pada mereka dan tidak pula mau makan. Dalam keadaan istri Firaun lagi bingung memikirkan bayi itu yang enggan menyusu dari sekian banyak ibu yang didatangkan ke istana, datanglah kakak Musa menawarkan seorang inang lain yang mungkin diterima oleh bayi itu. Anjuran kakak Musa diterima oleh istri Firaun dan seketika itu jugalah dijemput ibu kandung Musa sebagai ibu yang menyusui Musa. Beberapa tahun kemudian, Musa tumbuh dan mulai memasuki usia dewasa. Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berakal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau, meninggalkan Mesir menuju Madian. Dan di sana, dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib BS, lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah
Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah SWT. Allah SWT juga menunjukkan Nabi Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan pada Firaun dan pengikutnya. Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah SWT dan berbuat kebaikan, namun aksi Nabi Musa malah menyulut emosi Firaun. Allah SWT menimpakan berbagai hukuman kepada Firaun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah SWT juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, hingga darah untuk Firaun. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir yang dimana dikejar oleh pasukan Firaun yang berjumlah 1.000 orang. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut dan tongkat itu membelah laut menjadi 2. Ini adalah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering, sementara Firaun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Firaun masih di tengah lautan, Allah SWT mengembalikan lautan seperti semula sehingga Firaun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Di penghujung hidupnya, Firaun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Marah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Bahkan, dalam hadits riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa Firaun nyaris saja mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun, karena kekesalannya, malaikat Jibril segera menjejali mulut Firaun dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Demikianlah sekilas kisah Firaun, kekejaman, dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan.